Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm. Sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah ini pertemuan ke sebelum terakhir. Apa ya? Insyaallah. Kalau cukup, mudah-mudahan cukup. Karena itu sekali lagi kalau ada pertanyaan diharapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema supaya tidak melebar. Terakhir kita membahas tentang sifat kudrah dan iradah, sifat kuasa dan kehendak. Ada satu pembahasan yang harus dipahami dengan baik. Karena ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan bermula dari kesalahpahaman dalam memahami dua sifat ini. Ulama menjelaskan bahwa sifat kuasa dan kehendak itu keduanya hanya berkaitan dengan yang mungkin. Tidak dengan mustahil, tidak dengan wajib tuh. Ini udah kita bahas apa itu mungkin, wajib dan mustahil. Sekali lagi, mungkin itu artinya sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Kalau ini gak mungkin ada. Kalau ini harus ada. Kalau dikatakan Allah berkuasa, Allah berkehendak, kehendak dan kuasa Allah ini jelas hanya berkaitan dengan yang mungkin. Kenapa? Mari kita perhatikan. Kuasa itu peranannya mengadakan dan meniadakan. Berarti kalau mengadakan dan meniadakan, dia terkait dengan sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, ya nggak? Kan logiknya begitu. Kalau Allah dikatakan mengadakan, berarti sesuatu ini bisa diadakan kan? Kalau Allah dikatakan meniadakan, Allah mengadakan bumi misalnya. Masuk akal. Karena bumi ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Dan bumi ini sesuatu yang mungkin. Bukan mustahil, bukan wajib. Nah, sekarang muncul pertanyaan kayak gini. Kalau dikatakan apakah Allah bisa menciptakan bumi? Oh, itu jawabannya jelas. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah Allah bisa menciptakan angka 2 yang lebih besar dari angka 4? 2 dengan 4 ini keseluruhan, 2 ini sebagian. Gak ada ceritanya sebagian ini lebih besar dari keseluruhan, betul gak Pak? Iya kan? Namanya sebagian itu pasti lebih kecil kan? Tangan kita ini kan sebagian dari diri kita. Pastinya dia lebih kecil dari kita kan? Mustahil ada tangan lebih kecil dari orang, itu mustahil. Oh ada Ustaz, yang tangannya 5 meter. Ya tapi tangannya sepanjang 5 meter sekalipun itu bagian dari diri dia kan? Paham nggak? Kucing dengan ekor kucing itu lebih gede mana coba? Ya kucing, ekor kucing nggak mungkin lebih besar dari kucing. Ya kan? 2 ini mustahil lebih besar dari 4. Jadi kalau ada anak muda iseng, bisa nggak Tuhan menciptakan angka 2 lebih besar dari angka 8? Lagi angka 4. Itu pertanyaannya salah. Karena itu mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil. Dengan yang mustahil. Kuasa Allah itu hanya terkait dengan yang mungkin. Karena yang mungkin ini yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Sama kayak pertanyaan kayak gini, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang seperti dirinya? Itu pertanyaan salah, karena mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil. Atau misalnya, kalau ada pertanyaan begini, bisa nggak Allah menjadikan api itu tidak membakar? Kalau itu bisa nggak? Bisa. Karena membakarnya api ini sesuatu yang mungkin. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Meskipun menurut kebiasaan, di mana ada api dan didekatkan dengan barang, biasanya membakar. Tapi kan menurut kebiasaan. Menurut akal kan mungkin-mungkin aja. Ya kan?
Jadi harus kita pahami bahwa kuasa dan kehendak Allah ini hanya berkaitan dengan yang mungkin. Tidak berkaitan dengan yang wajib. Kenapa nggak berkaitan dengan yang wajib? Karena yang wajib ini nggak usah diadain. Dia ada dengan dirinya sendiri kan? Ya nggak? Kalau mustahil nggak usah ditiadakan, emang dia tidak ada kan? Mustahil ini artinya apa? Sesuatu yang tidak ada. Sama sekali. Kayak misalnya saya bilang, ini adalah gelas, ini juga bukan gelas. Oh, nggak mungkin ada itu. Nggak mungkin ada barang dibilang gelas sekaligus bukan gelas. Atau siapa? Pak I ini dia hidup sekaligus mati. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak Allah menjadikan Ripai ini hidup sekaligus mati? Itu pertanyaan, dijawab apapun salah. Karena pertanyaannya salah. Mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil secara akal. Tapi bisa nggak kuasa Allah berkaitan dengan yang mustahil secara kebiasaan? Bisa. Contoh yang mustahil menurut kebiasaan apa? Api yang biasanya membakar, kadang-kadang tidak membakar. Makanan yang biasanya melahirkan rasa kenyang, kadang-kadang nggak buat kenyang. Pisau yang biasanya memotong, kadang-kadang tidak memotong. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak Allah menjadikan pisau ini tidak mampu memotong? Ya bisa. Bisa aja kan mungkin itu. Sesuatu yang mungkin. Kalaupun dikatakan mustahil, itu mustahil menurut kebiasaan. Semua mukjizat Nabi seperti yang pernah kita bahas, itu kategorinya mungkin secara akal. Ada Nabi yang membelah lautan dengan tongkat. Menurut kebiasaan mustahil, ya enggak? Tapi secara akal mungkin. Dan kuasa Allah ada di balik terjadinya peristiwa itu. Jadi kuasa Allah terkait dengan semua yang mungkin. Meskipun mustahil menurut kebiasaan. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Gampang lah. Bisa nggak Allah menghidupkan orang mati? Artinya hidupnya orang mati ini mungkin atau mustahil gitu aja? Mungkin kan? Ya berarti bisa. Tapi kalau dibilang, bisa nggak Allah menjadikan si fulan ini hidup sekaligus mati di saat yang sama? Itu pertanyaannya salah karena mengaitkan kuasa Allah atau kehendaknya dengan yang mustahil. Sama kayak pertanyaan iseng tuh, orang-orang anak-anak muda sekarang. Bisa nggak Allah katanya mengangkat batu yang sedemikian besar, saking besarnya dia nggak mampu mengangkat batu itu. Ada pertanyaan iseng, bisa nggak Allah mengangkat batu yang sangat besar, saking besarnya dia nggak mampu mengangkat batu itu. Itu pertanyaan sejak awal udah salah. Karena dia memungkinkan kemustahilan. Mustahil. Di awal dia bilang, bisa nggak Allah mengangkat batu yang besar? Jawabannya bisa. Saking besarnya dia tidak mampu atau tidak bisa. Masa bisa sekaligus tidak bisa? Itu kan kontradiktif. Pertanyaannya salah. Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Biasanya banyak tuh orang-orang yang anti agama. Kalau suka nanya kayak gitu. Bisa nggak Tuhanmu menurunkan duit dari langit? Jawabannya apa coba? Mungkin kan? Bisa kan? Bisa, itu pertanyaan sah. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Minimal saat ini. Ya kalau ada orang, pernah tuh saya lihat di Mesir itu kayak gitu kan. Kalau Tuhan itu ada, katanya coba kamu minta dia 1 karung dari langit. Kalau emang dia beneran ada. Lah Tuhan tuh kok sesuatu yang dipaksa. Bukan kayak pembantu yang dipaksa, ayo turunin dulu dari langit. Bukan Tuhan namanya kayak begitu, ya nggak? Tapi poinnya, kuasa dan kehendak Allah ini tidak berkaitan dengan yang wajib ataupun mustahil. Dia hanya berkaitan dengan yang mungkin. Bisa nggak Allah itu menjadikan seseorang itu laki-laki sekaligus bukan laki-laki? Ya bukan nggak bisa, itu pertanyaannya salah. Karena mengaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil. Ya kan? Yang kontradiktif itu nggak bisa. Nggak bisa diadakan. Gitu. Contoh lain apa? Bisa nggak Allah menciptakan ekor kucing yang lebih besar dari kucing? Olahraga otak aja itu bisa nggak? Kalau kamu bisa nggak? Hah? Pertanyaan salah, kenapa? Karena dia memungkinkan ada sebagian yang lebih besar dari keseluruhan. Ya nggak ada cerita mana namanya sebagian pasti lebih kecil. Jadi tidak akan pernah terjadi ada namanya sebagian lebih besar dari keseluruhan gitu loh. Otomatis pertanyaan salah. Paham nggak?
Itu banyak. Ntar biasanya kalau baca buku orang-orang ateis, itu suka ada template kayak gitu. Nah, itu penting belajar akhlak. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sifatul ilm, sifat ilmu. Selebihnya ini gampang semua ini. Sifat pengetahuan. Habib Hussein udah datang, Habib Hussein. Absen. Maknahu, maknanya. Jadi setelah kita jelaskan Allah tidak bermula, Allah berwujud, tidak bermula, tidak berakhir. Dia berbeda dengan makhluk, dia berada dengan dirinya sendiri, dia esa, dia maha kuasa, dia maha berkehendak. Selanjutnya maha mengetahui, sifatnya pengetahuan, sifat ilmu. Maknahu, maknanya sifatun sifat. Qodimatun yang qodim. Qodim artinya tidak bermula. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang berada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yankashifu biha. Yankashifu itu tersingkap. Yang tersingkap biha dengannya, dengan sifat ilmu maksudnya. Yankashifu, yang tersingkap biha dengannya, jami'ul mawjudat, segala sesuatu yang ada. Nah, ini ada kesalahan redaksi ini. Ini bukan jami'ul mawjudat, jami'ul ma'lumat. Minta jempol pen buat saya tandain. Diubah ya. Ini redaksinya salah. Bukan jami'ul mawjudat, jami'ul ma'lumat. Alif, lam, mim, ain, lam, wawu, mim, alif, ta, ma'lumat. Jami'ul ma'lumat. Yang kasyifu, yang tersingkap, maaf Pak. Yang tersingkap biha dengannya jami'ul ma'lumat, segala sesuatu yang diketahui. Minal wajibat, dari yang wajib. Wal mumkinat, dan yang mungkin. Wal mustahilat, dan yang mustahil. Lihat, ini ada bedanya. Kalau kuasa dan kehendak Allah hanya berkaitan dengan yang mungkin, sifat ilmu atau sifat pengetahuan itu berkaitan dengan yang wajib, mungkin sekaligus mustahil. Maksudnya apa? Mari kita perhatikan. Kalau kita bilang Allah menguasai, Allah berkuasa, berkuasa maknanya itu bisa mengadakan atau meniadakan. Karena mengadakan makna dari kuasa itu mengadakan dan meniadakan, otomatis dia hanya berkaitan dengan sesuatu yang bisa diadakan, bisa ditiadakan, ya kan? Namanya mungkin. Kan begitu logiknya. Kalau sesuatu yang nggak ada, artinya tidak akan pernah ada, ya nggak usah ditiadakan. Nggak usah Allah meniadakan, Allah meniadakan angka 4 yang lebih kecil dari angka 4 yang lebih besar dari angka 8. Nggak usah ditiadakan, emang nggak ada juga. Angka 4 lebih besar dari 8, ya kan? Kuasa dan kehendak Allah itu berkaitan dengan yang mungkin. Tapi kalau dikatakan Allah mengetahui maknanya beda. Mengetahui itu bukan mengadakan. Mengetahui itu artinya menyingkap. Menyingkap tuh begini maksudnya. Kita kasih permisalan yang gampang. Anggap misalnya di hadapan saya ada segerombolan semut. Ini misalnya semut dari sini. Ini ada spidol, ada penghapus, ada gelas. Saya di sini nih. Semut ini jalan dari sini. Tuh. Dia tahu nggak di balik gelas ini ada apa? Tahu nggak? Si semut ini ketika dia berjalan di balik gelas ini tahu nggak? Nggak tahu. Dia tahu ini apa nggak? Nggak tahu. Dia tahu itu ya permukaan gelas ini kan. Nah, pengetahuan kita itu ibarat kayak gitu, ya kan? Kita tahunya yang ada sekarang jalan jangkauan kita doang, ya enggak? Tapi saya yang menyingkap ini, saya tahu dari mulai semut berjalan, setelah apa yang terjadi di balik ini kemudian tersingkap tuh gitu. Tersingkap tuh maksudnya begitu. Paham enggak? Ya, kelihatan terterawang ya, terterawang itu. Tampak bagus.
Tampak dalam pengetahuan saya ini, oh ini semut sedang begini, dia akan mengalami ini, nanti lewat ke sini begini, tersingkap. Tersingkap. Jadi kalau dikatakan Allah Maha mengetahui, artinya pengetahuannya itu menyingkap segala sesuatu. Dan yang perlu kita catat, pengetahuan Allah itu nggak ada awalnya. Jadi nggak ada istilah tadinya Allah nggak tahu, kemudian tahu. Kalau manusia kan enggak. Manusia itu tahu setelah dia tadinya nggak tahu. Saya nggak tahu ada mahasiswa Osnabruk namanya Ikro. Saya ketemu, tahu kan? Nah, jadi pengetahuan kita nggak menyingkap segala sesuatu. Pengetahuan kita itu hanya bisa menyingkap sebagian. Sementara pengetahuan Allah menyingkap semuanya. Jadi sebelum kita ada, ketika kita ada, setelah kita tiada, kita dibangkitkan lagi. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka, semuanya udah selesai. Tersingkap jelas di mata Allah itu. Bukan di mata Allah, Allah nggak punya mata. Dalam pengetahuan Allah, paham nggak? Bisa dipahami? Dan itu nggak menafikan fakta bahwa manusia bisa milih. Kayak semut tadi kan bisa jalan, dia jalan sendiri kan. Kalau dia pengen belok ke sini ya udah. Tapi pengetahuan saya sudah menyingkap itu gitu loh, paham nggak? Itu permisalan doang, bukan berarti menyamakan pengetahuan Allah kayak kita, enggak. Tetap aja saya terbatas pengetahuannya kan. Saya yang melihat semut ini terbatas kan. Tapi maksudnya manusia itu pengetahuannya, tuh lihat. Semut itu tahu ada penghapus di balik gelas setelah dia ketemu kan. Sebelum dia ketemu kan dia nggak tahu. Nah, pengetahuan kita kayak gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya sebelum dia ada, ketika dia tiada. Dan ketika diadakan lagi. Takdir itu begitu. Takdir itu inti dari qada dan qadar itu dalam rukun Islam, rukun iman, qada dan qadar itu. Nah, orang suka salah paham kan, disangkanya kalau Allah mentakdirkan tuh Allah memaksa, Allah nggak adil, seolah-olah yang ini dapat begini itu enggak. Qada qadar itu maksudnya begini. Qada itu artinya pengetahuan Allah itu. Pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi itu qada. Beneran terjadi. Allah tahu sebelum saya terlahir bahwa saya akan pergi ke Jerman tahun 2025. Itu namanya qada. Artinya keberadaan saya di Jerman ini udah ditakdirin sama Allah. Manakala terwujud beneran, terwujudnya apa yang sudah Allah ketahui itu namanya qadar. Ada sebagian ulama membalik maknanya. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Terwujudnya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qada. Tapi sama aja intinya. Cuman dibalik aja. Ada yang memaknai pengetahuan Allah itu qadar, terwujudnya qada. Ada yang ulama memaknai, pengetahuan Allah itu namanya qada, manakala terjadi namanya qadar. Orang Indonesia nyebutnya takdir. Ya kan? Jadi makna Allah mentakdirkan itu maksudnya apa? Allah sudah mengetahui bahwa kamu itu akan menjadi orang berhasil, akan jadi orang gagal. Masuk surga, masuk neraka. Terus kenapa kalau begitu? Kalau emang Allah sudah tahu, terus kita ngapain berusaha? Kita berusaha karena kita nggak pernah tahu takdir Allah buat kita kan? Ya kita diminta berusaha, beramal soleh, mencari kebaikan, menghindari keburukan. Karena kita nggak pernah tahu takdir Allah untuk kita. Jadi qada dan qadar itu maksudnya nggak ada unsur pemaksaan. Manusia bisa milih jadi orang baik, jadi orang buruk, jadi orang jahat, jadi orang berhasil, jadi orang gagal, semuanya punya pilihan. Tapi kalau itu terjadi, kita katakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, yang baik ataupun yang buruk. Jadi kuasa dan kehendak Allah ini berkaitan dengan yang mungkin. Mau itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau ada orang masuk penjara, dibilang takdir Allah atau bukan? Baik. Orang masuk penjara. Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Soalnya kalau kita bilang, bukan takdir Allah. Berarti Allah nggak tahu dong sebelumnya. Ayo. Paham nggak? Itu takdir Allah, tapi perbuatan jahat dia tetap dinisbatkan ke dia. Karena dia yang mau. Paham nggak? Jadi nggak usah dicampur aduk. Takdir Allah itu hal yang gaib. Kita taunya setelah terjadi kan. Yang jelas dia bisa milih tuh. Mau berbuat jahat atau berbuat buruk. Ya kan? Nah, jadi nggak usah dicampur adukan antara hal yang gaib yang namanya takdir itu
dengan kenyataan di alam nyata bahwa dia bisa milih apa yang dia mau, ya kan? Pelaku kriminal nggak bisa beralasan karena takdir Allah kemudian dia minta dilepaskan. Karena sebelum kamu berbuat, kamu bisa milih. Kan gitu, ya. Jadi sifat ilmu adalah sifat yang dengannya tersingkap segala sesuatu yang diketahui. Baik itu yang wajib. Artinya begini, kenapa dikatakan kalau sifat kudrah itu hanya berkaitan dengan yang mungkin, kalau ilmu itu berkaitan dengan yang wajib, mungkin, sekaligus mustahil. Sekarang pertanyaan, Allah maha mengetahui. Dia mengetahui dirinya apa enggak? Mengetahui berarti berkaitan dengan yang wajib kan? Ya enggak? Tapi bisa nggak kita katakan Allah mengadakan dirinya? Allah bukan diadakan, tapi dia ada dengan dirinya sendiri. Paham nggak? Kenapa sifat ilmu dikatakan berkaitan dengan yang wajib? Dia mengetahui segala sesuatu termasuk dirinya. Masa Tuhan tidak tahu dirinya tapi tahu ciptaannya? Gimana itu ceritanya? Ya nggak? Karena itu sifat ilmu berkaitan dengan yang wajib. Allah tahu alam semesta? Jelas. Berarti berkaitan dengan yang mungkin. Allah tahu nggak kalau berhimpunnya mati dan hidup itu mustahil? Allah tahu apa enggak? Tahu bahwa itu mustahil kan? Berarti pengetahuan Allah juga berkaitan dengan yang mustahil. Artinya Allah tahu bahwa terhimpunnya hidup dan mati itu kan mustahil menurut kita. Kita tahu itu mustahil kan? Allah tahu apa enggak? Ya Allah juga tahu. Maksudnya itu. Jadi Allah tahu tentang yang mustahil bahwa dia itu mustahil gitu. Nah ini. Menurut akal sehat kita, nggak mungkin ceritanya ini gelas berwarna putih sekaligus tidak berwarna putih, ya nggak? Bisa ngebayangin nggak? Gelas ini bukan putih, juga bukan selain putih. Itu siapa? Ya nggak? Ya nggak? Kita tahu itu mustahil kan? Mustahil ada gelas dibilang putih sekaligus bukan putih, ya kan? Kita tahu itu mustahil kan? Pertanyaan Allah tahu nggak itu mustahil? Ya jelas tahu lah. Itu maksudnya pengetahuan Allah berkaitan dengan yang mustahil. Artinya Allah itu tahu segala hal. Tahu dirinya, tahu alam semesta, tahu hal yang mustahil. Yang tidak akan pernah terjadi itu. Bisa dipahami? Tapi kalau kita bicara Allah berkuasa, Allah berkehendak, jelas hanya berkaitan dengan yang mungkin. Karena kalau udah bicara pengadaan dan peniadaan, yang bisa diadakan ya yang mungkin doang. Yang mungkin diadakan dan mungkin ditiadakan, paham nggak? Jelas. Wa thubutuhu dhahir, dan tetapnya sifat ilmu itu dhahir, nyata. Jelas gitu maksudnya. Gak usah dikasih dalil, kita udah tahu. Masa Tuhan nggak tahu? Tetapnya sifat ilmu itu jelas. Li'annahu, karena Allah Ta'ala laulam yakun aliman, kalau dia tidak mengetahui, kalau Allah tidak mengetahui, latasofa bididdihi, maka dia disifati dengan kebalikannya. Jadi kalau Allah tidak mengetahui, kebalikan dari tidak mengetahui apa? Kebalikan dari mengetahui apa? Ya tidak mengetahui, bodoh kan? Wahwal jahal, yaitu ketidaktahuan. Walaysa minal ma'qul, dan tidak masuk akal. Kalau Allah tidak mengetahui, ya berarti apa? Iya, kita nggak bilang bodoh lah. Meskipun kita niatnya menafikan kan, tapi istilah bodoh itu gimana ya? Pilihannya ima dua, Allah mengetahui atau tidak mengetahui gitu kan? Walaysa minal ma'qul, dan tidak masuk akal ayyakunal khaliqu, sang pencipta, muttasifan bihadzan naqs, disifati dengan kekurangan ini. Kalau ini mah gampang, nggak usah berdalil. Kalau Tuhan yang menciptakan alam, ya iya masa dia nggak tahu tentang ciptaannya? Oh kita aja sekarang kalau saya bikin buku, dari awal sampai akhir saya tahu. Kapan saya nulis, apa kalimat pertama yang saya tulis, kalimat terakhir yang saya tulis, itu begitu logikanya. Kalau orang bikin sesuatu, dia pasti tahu detailnya kan? Kan begitu. Orang yang memproduksi air ini lebih tahu ketimbang kita bagaimana proses terlahirnya minum air mineral ini, ya kan? Gelas ini tuh dibikin sama orang yang dia lebih tahu ketimbang kita. Jadi sosok yang bikin sesuatu udah pasti tahu gitu loh. Itu sangat masuk akal. Jadi nggak usah berdalil panjang-panjang. Wal Quran, dan Al-Quran asbata, menetapkan.
Ilmahu ta'ala, pengetahuan Allah ta'ala fi katsirin minal ayat, dalam banyak ayat. Banyak ayat Al-Quran yang bilang Allah Maha tahu. Gak usah dicari banyak-banyak. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Allah mengetahui segala sesuatu. Jelas ya? Jadi dari sifat pengetahuan ini muncullah keyakinan tentang takdir, tentang qada dan qadar, dan sekali lagi makna qada dan qadar itu tidak mengandung unsur pemaksaan kepada makhluk, kamu harus begini, kamu harus begitu. Allah menyingkap dan menetapkan segala-galanya, udah selesai. Dan kita nggak pernah tahu isinya. Di alam nyata kita bisa milih gitu loh. Mau jadi orang beriman, dikasih akal, dikasih panca indera, dikasih badan yang sehat, tinggal nyari. Mau belajar, tinggal belajar. Yang mau kufur, ya silakan hidup seperti binatang, melepaskan keimanan, hidup. Semua orang bisa memilih. Tapi kalau sesuatu itu terjadi, kita katakan itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini sering ditanyain. Soalnya bikin orang bingung. Ya kan? Kenapa bikin orang bingung? Karena itu orang pengen berusaha mencari tahu sesuatu yang nggak bisa dia ketahui gitu loh. Paham nggak? Saya ini 5 menit yang akan datang, takdir saya itu saya nggak tahu loh. Ya kan? Apa yang akan terjadi pada diri saya itu kita nggak pernah tahu. Kita itu tahu setelah sesuatu itu terjadi gitu loh. Ada orang-orang yang dia berusaha menduga-duga Tuhan, menduga seolah-olah dia itu tahu tentang takdir Tuhan dan mencari-cari. Kenapa? Kalau memang Tuhan itu maha adil, kenapa harus ada orang kafir? Kenapa nggak dijadikan beriman aja semua? Ya karena kata Allah, kalau seandainya dia mau, dia bisa menjadikan beriman. Tapi manusia dikasih kebebasan memilih gitu kan? Dan semua pilihan manusia itu sudah, apa istilahnya? Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu anak kita itu akan begadang sampai jam 3 malam. Kalau Bapak punya anak bandel, main game suka tiap malam, misalnya, oh saya udah tahu nih. Kira-kira kalau misalnya dia main game bisa nyalahin kita apa enggak? Gara-gara kita tahu gitu loh. Enggak kan? Dosen kita tahu kalau kita itu pasti gagal. Ternyata gagal beneran. Kira-kira kita bisa nyalahin dosen apa enggak? Enggak kan? Karena kita enggak tahu apa yang ada di pikiran dosen kan? Nah, itu contoh-contoh sederhana. Bahwa kalau kita meyakini Allah menetapkan dan mengetahui segala sesuatu, itu nggak menafikan fakta bahwa kita itu bisa memilih apa yang kita mau. Sifatul haya, sifat kehidupan. Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, selanjutnya maha hidup. Ini juga gampang, gak usah dicari dalil banyak-banyak. Gak mungkin Tuhan yang menciptakan alam, dia mengalami kematian. Maknanya sifatun qaimatun, udah saya artiin, gak usah diartiin lagi. Sifat yang berada, oh ini ada yang ketinggalan nih. Sifatun qodimatun. Gak ada kata qodimatunnya. Sifatun qodimatun. Disertakan kata qodimatun. Kayak sebelum-sebelumnya. Sifat yang qodim. Yang berada pada zat Allah Ta'ala. Yasihhu biha. Yang dengannya Allah sah. Ittisofuhu disifati. Jadi dengan adanya sifat hidup ini Allah sah disifati dengan bil qudroh, dengan kuasa, wal iradah dan kehendak, wal ilm dan pengetahuan, wa ghairiha min sifatil ma'ani dan selainnya dari sifat ma'ani. Sifat hidup. Allah maha kuasa. Kuasa. Kemudian punya sifat kehendak. Punya pengetahuan. Ini nggak mungkin ada kalau nggak ada kehidupan, ya kan? Paham nggak? Sifat kuasa, kehendak, pengetahuan, pendengaran, penglihatan itu nggak mungkin ada tanpa adanya sifat kehidupan, paham nggak? Anggaplah ini sebagai asas dari tertetapkannya sifat-sifat ma'ani itu. Karena kalau Allah nggak hidup, nggak mungkin dia maha kuasa, ya kan? Jadi sifat-sifat ini saling terkait satu sama lain sebenarnya. Saling terkait satu sama lain karena ini adalah cerminan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, nggak mungkin dia nggak hidup. Ya pasti punya sifat kehidupan, kan gitu. Gampang kan? Dah. Selanjutnya sifatus sama, sifat sama, pendengaran. Kemarin kita udah bahas bahwa ketika dikatakan Allah berbicara, dia nggak bicara seperti halnya kita. Kalau dikatakan Allah mendengar, dia nggak mendengar seperti halnya kita. Melihat pun demikian. Kita mendengar, melihat perlu alat. Saya perlu alat berupa mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Karena kita butuh. Makhluk itu karakteristiknya dia senantiasa butuh kepada anggota tubuhnya, kepada orang sekitarnya, kepada alam tempat dia berada, dan seterusnya. Allah tersucikan dari kebutuhan, otomatis kalau dibilang Allah mendengar, gak mungkin dengan alat. Kalau dikatakan Allah melihat, gak mungkin dengan mata. Dikatakan Allah melihat berbicara, tidak mungkin dengan suara. Terus gimana? Allahu a'lam. Yang jelas kita wajib meyakini Allah itu berbicara, mendengar, melihat. Karena kalau kita kan, oh enggak, Allah enggak berbicara, enggak mendengar, enggak melihat. Apa coba konsekuensinya? Tuhan ada cacat dong kalau begitu. Ya enggak? Mustahil kecacatan berlaku bagi Tuhan. Iya kan? Itu siapa nanti yang mengabulkan doa hamba-hambanya kalau Tuhan tidak mendengar? Tapi ngomong-ngomong ada Pak. Ada golongan-golongan, aliran-aliran di barat itu orang yang percaya Tuhan tuh menciptakan kayak bikin arloji gitu. Bikin jam tangan, bikin bahan-bahannya, set, ya udah gerak sendiri dia. Gak ada istilah mengabulkan doa hamba, gak ada. Ada orang-orang yang punya keyakinan Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan menciptakan alam, sekali jadi, selesai. Jadi dia bergerak secara mekanik gitu loh, kayak kita bikin mesin. Otomatis. Jadi Tuhan itu gak ikut campur gitu loh, paham gak? Gak ikut campur dengan pengaturan alam. Itu ada orang-orang keyakinan kayak gitu. Gimana kita membantahnya? Itu Tuhan yang semacam itu, bukan Tuhan yang sempurna kan? Saya suka kasih permisalan gini. Kalau saya bikin bangunan, mana yang lebih sempurna? Orang bikin bangunan dan merawat, menjaga, dengan orang bikin bangunan kemudian dibiarkan. Ya jelas yang merawat kan? Ya Allah menciptakan alam sekaligus merawat alam semesta, dikasih manusia itu panduan agama, diturunkan kitab suci, dipilih para nabi, kemudian dikasih tahu yang baik, yang benar, apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk dan seterusnya. Jadi lebih sempurna Tuhan yang kita yakini itu, yang memang mengatur alam semesta, mendengar doa hamba-hambanya, melihat apa yang mereka perbuat dan berbicara dengan wahyunya kepada hamba-hambanya. Sifatus sama, sifat pendengaran. Maknanya sifatun qadimatun, gak usah kita artiin. Sifat qadim yang berada pada zat Allah Ta'ala, yankashifu biha. Yankashifu yang tersingkap, udah kita artiin sebelumnya. Biha dengannya jami'ul aswat. Segala bentuk suara. Allah mendengar segala bentuk suara. Al-mawjudah. Yang ada, inkisyafan taman, dengan ketersingkapan yang sempurna. Pendengaran kita nggak sempurna. Kita mendengar sesuatu setelah sesuatu itu ada. Artinya tertangkap oleh indera pendengaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menyangkut objek yang memang terdengar di sekitaran kita aja. Kita nggak bisa mendengar objek yang berada di luar jangkauan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar secara sempurna. Lakinahu, tetapi mughayirun, berbeda, linkisyafil ilm, berbeda dengan ketersingkapan sifat ilmu. Sama-sama menyingkap. Ilmu Allah itu menyingkap, pendengaran Allah juga menyingkap. Tapi apa yang disingkap oleh sifat pengetahuan berbeda dengan apa yang disingkap oleh pendengaran. Oke, pasti ada yang susah itu memahaminya. Gampang aja sebenarnya. Kita kasih contoh yang gampang lagi dari kita aja. Sampai bisa membedakan nggak sesuatu yang kita ketahui dengan yang kita dengar? Bisa ngebedain nggak? Bisa kan? Paham nggak? Iya. Segampang itu kan sebenarnya. Cuma kita nggak bisa membayangkan bahwa Allah juga tuh sama kayak gitu. Enggak. Tapi maksudnya apa yang Allah ketahui dengan apa yang Allah dengar
Maksudnya yang tersingkap dari pengetahuannya, yang tersingkap dari pendengarannya, itu bukan sesuatu yang sama gitu loh. Paham nggak? Saya sekarang bicara, Allah mendengar sekaligus mengetahui, ya nggak? Tapi apa yang tersingkap dengan pengetahuan, dengan yang tersingkap dengan pendengaran, itu berbeda. Allah mengetahui sekaligus mendengar, agak pusing ya? Benar ya? Tapi yang penting itulah intinya. Allah maha mendengar, maha mengetahui, udah selesai. Fallahu yasma, Allah mendengar jami'al aswat, segala suara al-mawjudah yang ada, bila alatin, tanpa alat, minal alat, tanpa bergantung pada alat. Li'anna sima, karena pendengaran bil alah dengan alat, yalzaminhul iftiqar, berkonsekuensi pada kebutuhan. Jadi kalau Allah mendengar dengan alat, konsekuensinya dia butuh sama alat itu. Mustahil. Wal ilah, dan Tuhan itu la yumkin, tidak mungkin, ayyakuna muftaqiran, butuh. Tuhan itu tidak mungkin butuh. Wa illa, karena kalau Tuhan butuh, wa illa, kalau tidak, sara musawiyan lil makhluqat, maka dia menjadi sama dengan makhluk. Artinya kalau Tuhan itu mendengar dengan alat, dia butuh kepada alat. Kalau sudah butuh ya sama dengan makhluk, itu maksudnya. Wa huwa muhal, dan itu mustahil. Dan itu mustahil. Lima sabaqa bayanuhu, berdasarkan apa yang sudah lewat pembahasannya. Sekarang penglihatan. Allah mengetahui, mendengar, melihat. Tapi jangan dikira sesuatu yang didengar Allah tidak diketahuinya. Sesuatu yang didengar oleh Allah dia ketahui juga gitu loh. Cuma ulama itu ngasih perincian-perincian begini untuk menekankan kesempurnaan Allah. Soalnya kalau dibilang Allah maha mengetahui, dia mendengar apa enggak? Kan jadi pertanyaan orang kan biasanya kan. Jadi ini sebetulnya apa? Sifat-sifat ini tuh saling terkait satu sama lain. Kalau dibilang Allah maha mendengar, ya udah pasti dia mengetahui juga. Paham nggak maksudnya? Jangan punya bayangan kalau begitu ada sesuatu yang Allah dengar tapi dia nggak tahu. Enggak. Yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia bicarakan, itu semuanya dia ketahui. Pahami ya? Terus kenapa harus dijelaskan begini? Udah cukup mengetahui aja. Oh enggak. Nanti boleh jadi kalau orang hanya tahu Allah mengetahui, kalau gitu dia melihat apa enggak? Dia mendengar apa enggak? Dia berbicara apa enggak? Kadang perincian-perincian ini diperlukan supaya menekankan bahwa Allah yang kita sembah itu maha sempurna, tidak punya kecacatan yang boleh jadi terlintas dalam benak manusia. Sifatul basar, kalau tadi mendengar, sekarang melihat, sifat penglihatan. Sebagaimana dia tidak mendengar dengan telinga, dia tidak melihat dengan mata. Karena gak punya susunan. Ma'nahu, maknanya sifatun qadimatun, sifat yang qadim, qaimatun bidatihi ta'ala, yang berada pada zat Allah Ta'ala, yang kasyifu, udah jelaskan tadi, yang tersingkap biha dengannya, lahu, baginya, bagi Allah, jami'ul musyahadat, semua yang tersaksikan. Kita ini, yang ada ini. Yang tersaksikan maksudnya yang ada ya. Allah melihat ya yang ada, yang gak ada ya gak usah dilihat ya kan. Maksudnya gak terkait. Penglihatan Allah itu nggak terkait dengan yang nggak ada. Kalau yang nggak ada ya nggak perlu dilihat. Yang dilihat itu yang ada. Apakah Allah melihat angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Emang nggak ada angka 4 lebih besar dari angka 8. Pertanyaan salah. Allah melihat segala sesuatu yang tersaksikan, yang ada maksudnya. Wahia laisat bihassa, dan penglihatan Allah itu laisat bihassa, bukan berupa apa? Panca indera. Penglihatan Allah itu tidak berupa panca indera, wala jariha, juga bukan, jariha itu anggota tubuh. Kalau kita melihat dengan mata, mata anggota tubuh kita kan.
Kabasaril makhluqat, seperti penglihatannya makhluk. Likaunihi munazzahan, karena dia tersucikan. Munazzahan artinya tersucikan. Anil iftiqari wal hajah, dari kebutuhan. Tuhan tersucikan dari kebutuhan. Kalau sudah butuh namanya bukan Tuhan. Wadallat ala sifatai as-sama' wal basar, dan wadalat, dan telah membuktikan ala sifatai sam'i wal basar, keberadaan sifat sama dan basar ini, ayatun katsiratun, banyak ayat dalam Al-Quran. Jadi sifat sama dan basar ini kita yakini karena ada penjelasannya dalam Al-Quran. Di antaranya wa kanallahu sami'an basira. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Jelas ya? Nah, ini agak sulit yang terakhir ini nih. Sifat kalam. Kalam itu artinya firman. Bahwa Allah itu kalau kita katakan punya sifat kalam, artinya dia berfirman. Kemarin udah kita singgung. Ada dua istilah. Sebelum kita jelaskan nanti Arabnya. Ada istilah kalam lafzi. Ada istilah kalam nafsi. Kalam lafzi ini yang berupa lafaz. Artinya ada suara yang keluar gitu loh. Ada kata-kata, perkataan. Nah, lafaz itu kalau yang nggak paham, perkataan. Kalam nafsi tidak berupa perkataan atau hanya makna, katakan begitu. Jadi begini, sekarang kalau saya nulis kitab untuk memahami kalam nafsi dengan kalam lafzi, atau orang anak-anak muda yang jatuh cinta itu biasanya. Atau ketika dia mau menikahin, dia naksir pasangannya. Kadang-kadang kan dia ngomong, tapi kan omongan dalam hatinya dia ngomong, tapi omongannya itu tidak berupa perkataan yang berupa suara kan? Ada kan? Maksudnya dalam diri kita itu kadang-kadang kita juga bicara dengan kayak begitu kan? Saya mau hadir nih, nanti datang jam 7 lah. Sebelum saya ngomong kayak gitu, itu kan kita kayak ngegretek kan biasanya ada kan Pak? Atau maksudnya ada model pembicaraan di kalangan manusia sendiri yang bukan berupa perkataan. Itu hanya sebatas makna dalam jiwa saja. Sebelum saya nulis kitab begini, udah ada idenya di kepala saya. Ya kan? Nah ini perkataan ini tuh ibarat wadah ide-ide saya, paham nggak? Wadah kalam saya, makna yang berada pada diri saya ini. Tertuangkan dalam bentuk bahasa kayak gini. Padahal kalam atau pembicaraan sayanya tidak terbentuk dalam bahasa, ya kan? Maaf, tidak terbentuk dalam suara dan perkataan. Ya kan? Oh kita merenung sekarang misalnya begini. Oh, utangku banyak ya. Dalam hati tapi ngomong kayak gitu. Kan nggak ada suara yang terucap kan? Tapi ada makna yang di dalam itu kan? Nah, pembicaraan yang tidak berupa perkataan, kalau kita bicara manusia dulu ya, bicara manusia dulu. Pembicaraan yang tidak terucapkan, yang berada dalam diri kita aja, itu namanya kalam nafsi. Dan ada kan? Kita bisa mengingkari nggak terkait kalam yang ini? Nggak bisa kan? Sehari-hari kita juga merasakan itu kan? Kalau misalnya kita sedang merenung, terpojok di sudut kamar, kita kemudian merenungkan sesuatu, terjadi tuh pembicaraan dalam diri kita, iya nggak? Itu namanya kalam nafsi. Manakala diucapkan, saya punya kerisauan tentang jodoh saya. Kemudian ada segumpalan pembicaraan dalam diri saya. Tiba-tiba saya curhat ke teman saya. Aku ingin menikah tapi belum punya duit. Itu sebelum saya ngomong aku ingin menikah tapi belum punya duit, ada makna terlebih dulu kan? Omongan aku ingin menikah tapi belum punya duit itu ibarat wadah dari mana yang ada diri saya, ya enggak? Iya kan? Biasanya kita gitu kan? Kalau kita ngomong itu sebetulnya itu menampilkan makna yang ada di sini, ya enggak? Iya. Nah itu maksudnya itu permisalan sederhana. Bahwa di kalangan manusia sendiri ada kalam itu obrolan lah katakan begitu. Omongan. Ada omongan yang tidak berupa perkataan.
tidak memunculkan suara kan? Iya nggak? Di kita sendiri tuh kita punya itu gitu loh. Tidak memunculkan suara, tidak terangkai dari huruf-huruf, tapi dia berupa makna aja. Kayak semacam ide atau gertakan hati itu kan ada kan? Nah itu omongan yang tidak berupa perkataan ini namanya kalam nafsi. Manakala terwujudkan kayak tadi itu melalui lisan, itu ibarat wadah. Saya sebelum saya ngajar ini ada banyak ide yang tertanam dalam diri saya. Saya tuangkan dengan ucapan tuh. Ini ucapan ini tuh seperti wadah yang menampung ide-ide saya, kan gitu kan? Yang sudah ada sebelumnya gitu loh. Nah, kalau kita udah paham ini, kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, dengan kalamnya yang qadim. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu yang Quran di hadapan kita kalam Allah bukan? Kalam Allah karena dia menjadi wadah tuh, istilahnya wadah. Kalau pengen gampangnya, wadah dari kalam Allah yang qadim, yang berada pada dirinya itu, paham nggak? Yang berada pada zat Allah gitu. Kalam yang kita katakan qadim, yang berada pada zat Allah itu tidak berbentuk perkataan. Dia berbentuk perkataan ketika diwahyukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ke Nabi Isa atau ke Nabi Musa dan seterusnya. Kok ribet amat sih? Kenapa nggak dibilang Allah itu ngomong kayak kita aja? Soalnya begini, kalau kita bilang Allah itu berucap atau berfirman dengan bahasa, bahasa itu ada awal ada akhir ya nggak? Omongan itu, ucapan kita yang ada hurufnya ini omong saya berbicara tuh. Saya ada S kemudian A, Y, A, B, E, R. Ada urutan kan? Kalau Allah berbicara layaknya makhluk ada suaranya kayak begitu. Berarti itu ada awal ada akhirnya. Ya enggak? Sementara zat Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Bisa dipahami? Jadi bermasalah kalau ada orang membayangkan Tuhan itu bicara kayak makhluk. Terus gimana cara berbicara? Allahu a'lam. Yang jelas kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Kalau Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan urutan huruf-huruf, itu konsekuensinya, pertama dia sama dengan makhluk. Kedua itu pembicaraan ada awal, ada akhir. Bahasa ilmu akidahnya yang ada awal itu namanya hadis. Hadis. Ya baru. Sementara Allah zat yang qadim. Qadim itu tidak awal, tidak memiliki awal. Kalau tidak memiliki awal berarti ucapan juga nggak ada awalnya. Nah Quran itu hasil, katakanlah gitu, pewahyuan yang Allah berikan ke Nabi Muhammad. Jadi dia itu seperti wadah. Ya sebenarnya nggak persis sama Pak. Dengan saya nulis kitab, ada makna dari diri saya terjemahkan. Tapi itu salah satu contoh sederhana aja untuk memahami tadi itu. Bahwa sebelum saya nulis, saya pun dalam kehidupan sehari-hari sebelum saya nulis, ada kalam yang ada di diri saya, ya kan? Ada ide-ide, makna-makna yang terpatri di diri saya, kemudian saya terjemahkan dalam tulisan begini. Tapi sini disebutkan kalau orang bilang, ini karangan siapa ini? Ya karangan saya. Karena itu adalah wadah dari makna yang ada di diri saya, gitu paham nggak? Jadi kita katakan Quran itu kalam Allah. Dan itu ada awalnya, kalau Quran yang kita baca sekarang ada awalnya. Tapi yang kita sebut kalam Allah yang qadim, yang tidak bermula, itu kalam Allah yang berada pada dirinya. Yang tidak terdiri dari huruf, bahasa, dan suara. Paham atau nggak paham, nggak usah berharap 100% ya. Tapi itulah keyakinan yang benar. Coba sekarang kita timbang. Kalau kita katakan Allah berbicara kayak makhluk, ya itu tadi resikonya. Tuhan memiliki kekurangan kan? Pembicaranya ada awal, ada akhir. Jadi Quran itu hasil apa? Pewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Allah mewahyukan, memberitahu. Dan Allah memberitahu itu bukan berarti Allah berucap. Kalau kita kan memberitahu, saya ngomong ke Bapak. Ya kita makhluk. Allah memberitahu dengan caranya yang kita nggak tahu. Yang jelas dia nggak memberitahu dengan lisan. Dia nggak punya mulut. Dia nggak punya anggota tubuh. Karena kalau dia punya anggota tubuh, sudahlah. Itu Tuhan yang kurang. Dia butuh dengan anggota tubuhnya. Dan seterusnya. Jadi ini penjelasan para ulama, mereka
menjelaskan ini semata-mata menyucikan Allah dari segala macam kekurangan. Segala macam hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kalau sudah paham ini kalam nafsi, kalam lafzi, gampang ya. Jadi Quran yang ada sekarang ini kalam apa namanya? Kalam lafzi, karena berupa perkataan kan. Dan ini ada awalnya Quran ini. Ada bismillahirrahmanirrahim. Ada akhirnya enggak? Ada akhirnya. Kalam lafzi. Yang kita katakan kalam yang tidak ada awal, tidak ada akhir, itu bukan yang ini. Tapi kalam Allah yang berada pada dirinya. Kok gitu? Ya soalnya kalau kita bilang Allah tidak memiliki sifat kalam, berarti kebalikannya dong. Kebalikannya apa? Bisu kan? Iya nggak? Kalau kita kan, oh enggak, Allah nggak berbicara dulunya. Dia baru berbicara setelah menurunkan Al-Quran. Apa artinya coba itu? Berarti Tuhan mengalami kebisuan kan? Nah, kebisuan sebuah kekurangan. Gitu ya. Jadi kalam lafzi dengan kalam nafsi. Sifatul kalam, sifat kalam. Maknahu maknanya, kalau ibu-ibu sebelum nyuruh anak. Sebelum nyuruh anak atau menasehati anak, kadang-kadang sudah tertanam dalam diri kita pembicaraan tertentu ya kan? Kok anakku bandel banget sih? Disuruh ini gak mau, disuruh itu. Tapi kan ibu gak ngomong sebenarnya. Itu kan ada kan? Dalam diri kita tuh ada kan? Nah, bukan berarti Allah itu sama kayak begitu, enggak. Tapi maksudnya ada kalam atau omongan di kita sendiri yang tidak berupa susunan huruf, suara, itu kita mengakui ada. Nah, para ulama ketika menjelaskan sifat kalam membedakan dua istilah ini. Ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Kalam Allah yang qadim, yang gak punya awal, itu kalam nafsi. Kalam yang berada pada dirinya. Sementara Al-Quran, Taurat, kalau masih ada itu juga Tauratnya. Injil yang turunkan Nabi Isa itu kalam lafzi. Kalam yang sudah berupa perkataan. Karena dia menjadi wadah dari kalam Allah yang qadim, makna yang berada pada dirinya itu. Sifatun qadimatun, sifat yang qadim. Qaimatun yang berada bidatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Tata'allaku yang berkaitan. Bima yata'allaku bihil ilmu, dengan apa yang menjadi keterkaitan sifat ilmu. Ta'alluqad dalalatin, keterkaitan sebagai penunjuk. Kok usah saya jelasin ini, malah bahasan mahasiswa sebenarnya. Cukup kita yakini Allah itu maha berbicara, selesai. Fallahu yatakallam, Allah berbicara an nafsihi, tentang dirinya. Allah bicara tentang dirinya apa enggak? Itu jelas. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kemudian dia juga menjelaskan dirinya sifat-sifat Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Itu dia bicara tentang dirinya. Wa'an ghairihi, dan juga selainnya, maksudnya alam semesta. Bicara tentang bumi, tentang langit, tentang manusia, tentang alam semesta beserta isinya. Bil kalamin nafsil qadim, dengan kalam nafsi yang qadim. Dengan kalam nafsi yang qadim. Udah saya jelasin tadi kalam nafsi. Kalam nafsi maksudnya adalah omongan yang tidak berupa perkataan. Wadalla alaihi al-kalamul lafdi. Dan kalam nafsi itu ditunjuk, dalla alaihi itu ditunjuk oleh kalam lafdi. Al-hadis, yang hadis, yang baru. Bayangkan sekarang saya mau menulis tentang kondisi di Jerman. Saya duduk sendirian kayak begini. Terjadi kan? Ide-ide dan makna-makna itu ada di diri saya. Oh, kesan saya tentang Jerman ini sangat positif. Saya melihat kebersihan, kedisiplinan, orang-orang yang ramah dan seterusnya. Belum saya nulis itu.
Belum saya nulis. Tapi sudah ada kan? Pembicaraan itu sudah ada kan? Iya nggak? Kemudian saya juga melihat orang-orang yang berjualan. Saya melihat ada lalu lintas yang tertib. Kemudian yang berjualan juga ada yang berjualan yang tidak halal. Kemudian ada warung-warung yang menyediakan. Itu begitu tuh. Orang sebelum itu kayak gitu biasanya merenung dulu ya kan? Terjadi pembicaraan kan? Buka laptop, saya tulis. Saya berkunjung ke kota Bremen pada tanggal sekian. Itu yang saya tulis itu, saya berkunjung ke kota Bremen, yang tertulis itu adalah penerjemahan dari makna yang ada di diri saya, ya kan? Iya nggak? Gampang kan sebenarnya? Kira-kira, bukan kira-kira. Sebenarnya kita tuh nggak bermaksud menyamakan Tuhan kayak gitu, enggak. Tapi maksudnya ketika kita bilang Allah punya sifat kalam, nafsi dan lafzi, maksudnya itu ada kalam Allah yang tidak berupa perkataan. Dan itu berada pada dirinya. Karena dia berada pada dirinya, otomatis tidak bermula kan? Karena zat Allah tidak bermula. Tapi ada kalam Allah yang berupa kalam lafzi, manakala sudah diturunkan sebagai wahyu. Jadi wadah gitu loh. Jadi Quran ini menjadi wadah dari kalam Allah yang qadim itu. Yang kita nggak ketahui hakikatnya. Gitu ya. Jadi sebelum Allah mewahyukan Al-Quran, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, atau kepada nabi-nabi yang lain, Allah sudah berbicara pada dirinya sendiri dengan cara yang layak bagi keagungannya. Yang jelas dia nggak berbicara seperti kita. Itu yang wajib diyakini. Nggak wajib kita itu menelusuri itu bagaimana Ustadz Allah berbicaranya. Kalau Allahu a'lam, yang jelas ulama menetapkan sifat itu karena itulah kesempurnaan bagi dirinya. Kalau kita menafikan, Allah nggak berbicara. Sekali lagi konsekuensinya, kalau kita menafikan pembicaraan itu, berarti Tuhan mengalami kebisuan. Sebagaimana kalau kita menafikan pendengaran, berarti Tuhan mengalami apa? Kalau tidak mendengar itu namanya apa? Ketulian. Kalau kita menafikan penglihatan, berarti Tuhan mengalami kebutaan. Kebutaan, ketulian, kebisuan, semuanya adalah kekurangan. Dan itu bertentangan dengan ketuhanan. Selesai pembahasan ketuhanan. Daliluhu, mana tadi? Saya sampai mana tadi? Oh iya. Wa amma kalamuhun nafsi, adapun kalam Allah yang kalam nafsi, fahuwa laisa biharfin. Itu tidak berupa huruf. Wala sautin, juga tidak berupa suara. Wala yushbihu kalamal makhluqin, dan tidak menyerupai kalam makhluk. Tidak menyerupai kalam makhluk. Jadi jangan bayangkan Allah berbicara layaknya kita. Ini namanya yang saya bilang, oh Allah mendengar beda dengan kita, melihat beda dengan kita, berbicara beda dengan kita. Yang akidah yang kayak begitu namanya akidah tanzih. Tanzih. Ini kita nih, akidah Ahlussunnah itu akidahnya tanzih. Tanzih itu artinya penyucian. Jadi kita menyucikan segala hal yang tidak layak bagi Allah. Lawan dari akidah tanzih, akidahnya orang Yahudi, sebagian dari kelompok Salafi, itu akidah tashbih. Kalau tashbih itu akidah yang cenderung menyerupakan Gusti Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, dia turun, dia naik, dia punya kaki, punya mata, punya telinga, punya kepala. Cuma beda kepalanya beda dengan kepala kita gitu loh. Atau tajsim, bisa tajsim. Kelompoknya yang meyakini Allah itu berupa tubuh, punya tangan, punya kaki, kelompoknya namanya mujassimah. Mujassimah. Kalau kelompok yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk namanya musyabbihah. Musyabbihah. Ahlussunnah wal jamaah bukan ini, bukan ini. Yang benar ini. Segala hal yang tidak layak disucikan dari Gusti Allah. Tidak bermula, tidak berakhir, tidak lemah, tidak terpaksa, tidak mengalami ketidaktahuan, tidak bisu, tidak tuli, tidak buta. Itu akidah yang menyucikan Allah sesuci mungkin, akidah tanzih. Dalilnya apa dalam Al-Quran? Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau saya bilang Allah berbicara beda dengan kita, ya Qurannya bilang begitu. Allah itu nggak ada yang semisal dengan dia.
Kalau kita katakan Allah berbicara kayak kita, ngomong kayak kita dengan ucapan-ucapan kayak begini, ya berarti Tuhan ada yang semisal. Ada yang semisal dengan Tuhan dengan cara berbicaranya, ya enggak? Jadi akidah kita yang tanzi ini ada dasarnya dari Al-Quran. Huna intahat, dalilnya udah dibaca sendiri aja. Huna sampai sini intahatil ma'ani. Selesai pembahasan sifat ma'ani. Ammal ma'nawiyah, adapun sifat ma'nawiyah, udah kita bahas kemarin, ma'nawiyah, gak usah kita ulang. Fahiya laisat bisifatin zaidatin. Itu bukan sifat tambahan. Sifat ma'nawiyah itu bukan sifat tambahan, hanya penguat. Kan kalau kita hafal sifat 20, wujud, kidam, baqau, mukhalafah, lil hawadis, kamilasi, wahdaniyah, kudrah, irad, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, itu hanya penguatan aja. Bahwa kalau kita menyebut Allah punya kudrah, ini kuasa. Kalau Allah punya kuasa, berarti dia itu qadiron. Maha kuasa. Ya iya kan? Masuk akal lah. Masa punya kuasa tapi nggak maha kuasa? Allah punya sifat iradah, artinya kehendak. Berarti dia itu muridan, artinya maha berkehendak. Nah, ini yang qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman, namanya ma'nawiyah. Kalau yang ini, kudroh, iradah, ilm, hayat, sama, basar, kalam, namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Udah kita bahas kemarin. Nah, penguatan berlakunya sifat ma'ani bagi Allah ini namanya sifat ma'nawiyah. Kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada ini? Ya khawatir orang mengira kalau dikatakan Tuhan punya kuasa, itu gimana? Ya dia maha kuasa gitu. Ini penekanan, masih paham nggak? Khawatir orang kalau pembahasannya sampai sini, Tuhan punya kuasa, punya kehendak, punya pendengaran, penglihatan. So, setelah itu apa? Ya kita katakan sebagai penegasan bahwa Tuhan maha kuasa, Tuhan maha menghendaki, Tuhan maha mengetahui, maha hidup, dan maha selanjutnya. Jadi sifat ma'nawiyah itu penguatan. Bukan sifat tambahan, bal hiya bimathabati ta'kid, dia semacam penguatan, ta'kid itu penguatan, ala subutil ma'ani, penguatan atas tetapnya sifat ma'ani, lidzatil maula subhana, bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita imani sifat 20, kemudian lanjutannya, yambagi ala kulli muslimin, selayaknya bagi setiap muslim, ayya'taqida, meyakini. Setelah meyakini yang wajib, dia juga wajib meyakini apa? Butlan ad-dadis sifatis sabiqah, kebatilnya lawan dari sifat-sifat sebelumnya. Jadi kita wajib meyakini sifat mustahil. Kalau kita sudah menjelaskan yang wajib, kebalikannya itu kita yakini mustahil. Kita meyakini Allah tidak bermula, berarti mustahil dia punya awal. Kita meyakini Allah maha berkuasa, berarti mustahil dia lemah. Kita meyakini Allah maha mendengar, berarti mustahil dia tuli. Kalau kita katakan Allah maha melihat, mustahil, buta, dan seterusnya. Jadi kita wajib meyakini kemustahilan itu. Mithlal adam, contohnya seperti ketiadaan. Gak mungkin kita katakan Allah tiada, karena dia sudah kita katakan sebagai wujud. Sebagai sesuatu yang berwujud, maaf. Wal awwaliyah, dan kebermulaan. Mustahil bagi Allah bermula. Lawan dari apa coba? Lawan dari sifat qidam. Wal akhiriyah, lawan dari sifat baqa, keberakhiran. Kemudian apa lagi? Kaunihi musawiyan lil makhluqat, keberadaannya sama dengan makhluk, lawan dari mukhalafal hawadis. Kaunihi yahtaj ila mahallin, keberadaannya butuh kepada zat dan mukhassis, kepada sebab, lawan dari qiyamuhu binafsihi. Kaunihi muta'addidan, keberadaannya sebagai zat yang berbilang, lawan dari wahdaniyah. Ajizan, lemah. Mukrohan, terpaksa. Jahilan, tidak tahu. Mayitan, mati, lawan dari sifat haya. Asom, asom itu berarti lawan dari sifat pendengaran, berarti tuli. A'ma,
Ama berarti lawan dari basar, buta. Wa abkam. Abkam lawan dari sifat kalam, berarti bisu. Mustahil Allah tuli, bisu, buta, dan tidak tahu. Mustahil. Bukan Tuhan namanya kalau begitu. Wa baqiyat as-sifah al-jaizah. Oh, ada yang kurang itu. Al-jaizah kasih ta marbutoh satu ya. Nah, manusia begini kalau bikin buku pasti ada salahnya. Bukan bikin Quran soalnya. Al-jaizah. Cuma Quran doang yang enggak ada salahnya. Al-jaizah karena muannas. Tersisalah sifat jaiz, sifat yang boleh bagi Allah Ta'ala. Nah, ini. Kalau sifat wajib kita udah tahu semua kadang-kadang ya. Kalau sifat mustahil kita gampang juga. Nah, sifat jaiz itu apa? Kalau ditanya Ustadz, Allah itu punya sifat jaiz itu apa? Sifat yang boleh. Jadi Allah itu punya sifat wajib, dan wajib kita meyakini sifat wajib itu. Kebalikannya sifat mustahil, dan wajib kita meyakini tertolaknya kemustahilan itu. Tertolaknya sifat mustahil itu. Nah, ada satu sifat namanya sifat jaiz. Sifat itu sifat yang boleh. Al-jaiz, yang boleh bagi Allah itu apa? Satu doang. Ijad kulli mumkinin wa tarkihi. Mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Ini sifat jaiz itu. Allah itu boleh saja mengadakan atau meniadakan apapun. Boleh, nggak wajib bagi Allah. Wajib nggak Allah mengutus Rasul? Nah, kalau mazhab Mu'tazilah wajib. Mazhab Mu'tazilah yang menyimpang, itu mazhab mereka mengatakan wajib bagi Allah mengutus para Rasul. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, tidak ada yang wajib bagi Allah. Itu mungkin, dan Allah dengan kemurahan dan rahmatnya mengutus para Rasul. Bukan karena wajib bagi dirinya. Beda tuh. Wajib nggak Allah menciptakan bumi ini? Ya enggak. Itu namanya sifat jaiz begitu. Boleh mengadakan atau meniadakan. Wajib nggak Allah menciptakan sampean nih Pak? Ya nggak wajib. Kalau nggak ada emang dunia ini nggak akan berjalan. Nggak juga kan? Nggak wajib. Wajib nggak Allah menciptakan negeri namanya Indonesia? Enggak. Itu mungkin aja. Boleh-boleh aja. Kalau Allah mau ya tercipta. Kalau tidak ya tidak. Alam semesta ini diciptakan sama Allah. Wajib apa enggak? Enggak. Kalau Allah mau menciptakan, dia diciptakan. Kalau Allah meniadakan, dia tiadakan. Itu maksudnya sifat jaiz. Mengadakan atau meniadakan yang mungkin. Yang boleh diadakan dan ditiadakan. Wajib Allah menjadikan saya sebagai ustadz? Enggak. Enggak bagus. Tidak ada keterpaksaan. Ada mazhab aliran yang menyimpang, meyakini Tuhan itu enggak begitu. Wajib baginya mengutus para rasul. Bahkan mazhab Mu'tazilah bilang, wajib bagi Allah itu memberi pahala kepada orang yang taat. Karena kalau dia tidak memberikan pahala itu kekurangan bagi dirinya. Tapi dia dibilang wajib. Paham nggak? Coba bayangkan itu. Kurang ajar kan? Wajib bagi Allah memberikan pahala. Ya kelihatannya. Karena kalau Allah tidak memberikan pahala. Kalau kita jawabannya apa? Allah itu memberikan pahala murni karena karunia-Nya. Bukan karena kewajibannya. Paham nggak? Jadi kalau seandainya kita asumsikan seandainya. Ada orang ibadah 20 tahun. Dimasukin neraka. Ada orang maksiat 20 tahun masukin surga. Kita berhak gak nanya sama Allah, kenapa Allah engkau melakukan begitu? Berhak atau enggak? Ya enggak, karena dia yang punya semuanya. Dia yang punya surga, punya neraka, terserah dia. Kan begitu. Gak wajib gitu loh. Gak wajib bagi Allah itu memberikan pahala ataupun menyiksa itu gak wajib. Tapi dia adil. Yang berbuat taat dikasih pahala, janjinya begitu. Yang berbuat maksiat dikasih siksaan. Janjinya begitu. Tapi seandainya terjadi kebalikannya, ya boleh-boleh aja. Paham nggak maksudnya? Bedanya. Artinya apa? Kita mengagungkan Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak. Kita, kan su'ul adab, kan kurang ajar. Kan kita bilang wajib bagi Allah. Seolah Anda siapa gitu loh. Mengatakan wajib bagi Allah itu. Kan gitu. Kamu siapa mewajibkan bagi Tuhan? Tidak wajib Allah itu menciptakan sorga, menciptakan neraka. Tapi karena kemurahan dan rahmatnya, yang berbuat baik dikasih sorga, yang mau kekufuran dikasih neraka. Sebagai bentuk karunia-Nya kepada umat manusia.
Ya yang mau masuk neraka ya masuk neraka. Masa dikasih surga kan? Ada yang mau masuk neraka memang. Jadi begitu. Wahia fi'lu kulli mumkinin au tarku. Yaitu mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Maksudnya meniadakannya. Bimana anna Allah, dalam arti bahwa Allah Ta'ala mungkin, bukan wajib. Yumkinu lahu, mungkin baginya ayyujida syai'an. Mungkin baginya mengadakan sesuatu, mungkin, bagi Allah mungkin. Minal makhlukat, dari makhluk, au yu'dimuhu, au yu'dimahu, afwan. Jadi ataf. Atau meniadakannya. Jadi mungkin bagi Allah, nggak wajib. Dan nggak mustahil. Mustahil Allah, nggak mustahil. Allah itu mungkin saja. Bisa nggak Allah menjadikan bumi ini berukuran, berbentuk tidak bulat, tapi bentuknya kotak? Ya bisa, tapi dia tidak menghendaki itu. Dia menghendaki bumi ini bentuknya seperti yang kita lihat sekarang. Tapi wajib nggak ada yang wajib. Intinya segala perbuatan ilahi itu kita katakan sesuatu yang boleh bagi Allah. Tidak dibilang wajib, tidak dibilang mustahil. Fahuwa, maka Allah Ta'ala itu fa'ilun mukhtar. Fa'ilu itu artinya apa? Pelaku. Pelaku yang mukhtar, punya kebebasan mutlak. Pelaku yang punya kebebasan mutlak. Wala yajib alaihi syai'un minal af'al. Dan tidak ada perbuatan yang wajib baginya. Tidak ada perbuatan yang wajib bagi Allah. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Wajib bagi Allah mengutus para rasul. Bagi kita nggak wajib. Tapi Allah mengutus para rasul karena karunia dan rahmatnya kepada makhluk. Bukan karena kewajiban. Selesai pembahasan tentang ketuhanan. Jadi kalau ditanya sama malaikat, man robbuk, udah bisa jawab harusnya. Udah belajar pusing-pusing kayak begini, ditanya man robbuk masih nggak tahu. Apa gunanya belajar akidah itu? Tanya man robbuk masih geleng-geleng. Man robbuk Allah. Nah, kalau dibilang Allah sudah terbayang semua sifat kesempurnaan yang berlaku bagi Allah. Kita latihan mau ketemu malaikat beginian. Ustadz boleh nggak kalau mensifati dengan sifat maknawiyah saja? Memang itu yang wajib. Ya ada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah tidak meyakini sifat ma'ani yang kita pelajari itu. Jadi bagi mazhab Mu'tazilah itu begini. Allah maha kuasa, maha berkehendak. Nggak ada yang namanya sifat kuasa, sifat kehendak itu. Tapi Allah berkuasa dengan dirinya. Berkehendak dengan dirinya. Berbicara dengan dirinya. Nggak ada sifat-sifat yang disebut sama kamu itu tadi itu. Kira-kira begitu kalau mau diperjelas. Itu yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Sekarang bagaimana kalau ada orang bilang Allah punya sifat kuasa. Tapi dia nggak maha kuasa. Misalnya ya. Apa artinya coba keimanannya itu? Tertolak sudah keimanannya. Jadi yang wajib diimani itu yaitu Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Kenapa dirinci-rinci sifat kuasa, kehendak sebagai penguatan? Sebagai penguatan dan penekanan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bicara dalam akidah Ahlus Sunnah itu berkuasa dengan sifat kuasa. Berkehendak dengan sifat kehendak, mengetahui dengan sifat pengetahuan, dan seterusnya. Ada mazhab Mu'tazilah meyakini Allah maha mengetahui dengan dirinya. Allah berkehendak dengan dirinya. Gak ada sifat-sifat itu. Ya itu ditolak oleh para ulama. Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa nggak langsung aja saya bilang, ya memang seharusnya sih begitu. Cuma karena kita dikasih penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci, supaya akidah kita mantap, maka dirinci lagi. Kalau dibilang Allah maha kuasa, ini maknanya apa gitu loh kan? Kalau orang bisa jadi nanya begitu kan? Kalau bilang Allah maha berkehendak, orang pasti nanya di kemudian hari, kehendak ini maksudnya apa? Iya nggak? Maka kita bahas, oh sifat kuasa gini penjelasannya, sifat kehendak begini penjelasannya, maha mengetahui. Apa bedanya? Apa bedanya Allah maha mengetahui dengan berkuasa? Orang nanti nanya, oh dijelaskanlah pengetahuan itu maksudnya begini tuh. Sebetulnya yang paling wajib kita yakini apa? Ya ini. Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, dan seterusnya. Tanpa harus bilang Tuhan punya sifat kuasa. Afan masih belum paham mengapa seakan-akan sifat-sifat ini harus disebutkan 2 kali. Kalau maksudnya sama. Yaitu tadi tujuannya.
penguatan dan penekanan. Coba sekarang kalau saya ngasih akidah Allah Maha Kuasa. Itu saya yakin. Pasti akan ada orang nanya, maksudnya apa Ustaz? Oh Maha Kuasa. Ya kan? Kan kita berhak nanya dong. Mau tidak mau harus dijelaskan kuasa ini maknanya apa. Iya nggak? Itu tujuannya. Allah Maha berbicara. Gimana itu berbicaranya Allah? Kan mau nggak mau harus dibahas. Oh sifat pembicaraan, sifat kalam. Maksudnya apa? Tuh. Ya, ya. Sebagai perincian kan harus. Ya, saya anggap itu sebagai perincian. Dikhawatirkan nanti orang bertanya-tanya, gimana itu maksudnya Allah Maha melihat? Dengan gimana itu? Ya dijelaskan sifat penglihatan. Apa Pak? Jadi disebutkan yang Allah Maha mengetahui itu artinya semua tersingkap. Iya. Jadi yang menghalang itu sebenarnya kalau nggak tahu ya saya pemikiran saya itu dulu sebenarnya salah satunya mungkin adalah waktu dan tempat ya maksudnya membuat kita kan terhalang. Bagi kita ya. Bagi kita itu waktu dan tempat menghalangi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia sekarang kan. Karena saya terikat dengan waktu dan tempat saya di Jerman. Itu masalah kita. Allah kan nggak terikat dengan waktu dan tempat. Otomatis Allah tahu semuanya itu di saat yang sama. Nggak ada istilah saat sebenarnya. Kalau istilah saat itu udah waktu gitu kan. Allah mengetahui semuanya tanpa keterikatan dengan waktu apapun. Nggak ada. Jadi gini, bagi Allah itu nggak ada sebelum, nggak ada sesudah. Nggak ada. Karena istilah kita sebelum sesudah itu kan kalau ada waktu. Karena Allah terbebas dari waktu. Berarti nggak ada istilah sebelum sesudah. Sebelum ini Allah tidak tahu, setelah ini Allah tahu. Oh enggak. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, tidak terikat dengan space and time. Bagaimana penjelasan terkait kalam Allah ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa? Nah, itu ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama berpendapat berbicara dengan Nabi Musa itu artinya menciptakan kesadaran dalam diri Nabi Musa bahwa Allah sedang berbincang dengannya. Dengan cara yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas jangan bayangkan Allah turun ke Gunung Sinai, terus di atas kursi bilang, wahai Musa, misalnya begitu. Enggak. Berbicara dengan cara yang kita nggak tahu. Yang jelas, kepada sebagian ulama memberikan penjelasan, maksudnya apa? Allah menciptakan kesadaran dalam diri Nabi Musa bahwa Tuhan sedang berbincang kepadanya. Allah menciptakan indikator gitu loh. Paham nggak? Seolah-olah Nabi Musa dengan indikator itu menjadi sadar bahwa itu adalah kalamnya. Dengan cara yang kita nggak tahu. Kenapa harus ribet-ribet sih? Udah bayangkan Tuhan itu bicara sama Nabi Musa kayak kita aja. Ya masalahnya itu bermasalah nantinya. Kalau Tuhan itu tiba-tiba turun ke Gunung Sinai, kemudian bicara dengan Nabi Musa berhadap-hadapan begini, ya Tuhan kamu sama dengan makhluk kalau begitu. Kan? Dia terikat dengan ruang, terikat dengan waktu, bicara layaknya makhluk, ujung-ujungnya kita tidak mempercayai ayat yang bilang laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama lain, Maturidiyah itu punya pemahaman berbeda. Tapi nggak usah lah itu. Nggak usah dibahas, puyeng saya juga bahasnya. Ustaz, apakah ada ulama yang menguraikan sifat Allah selain sifat 20 ini? Maksudnya? Atau mungkin kita tidak. Apakah ada ulama yang menguraikan sifat Allah selain sifat 20 ini? Ya sifat Allah itu bukan hanya 20 ini kan? Kan sekali lagi ini tuh hanya memudahkan dan menjelaskan sifat-sifat inti. Sifat-sifat inti. Ada uraian sifat-sifat yang lain atau mungkin tidak kita mensifati Allah dengan sifat-sifat selain 20 ini. Ya, selama itu ada landasannya dari wahyu. Jadi begini, penyifatan terhadap Allah sifatnya tauqifi. Tauqifi. Tauqifi itu artinya bergantung pada wahyu. Kalau kata wahyu Allah begini, maka kita sifati. Tapi kalau tidak, maka tidak. Makanya nggak boleh kita bilang misalnya Allah itu maha romantis. Emang ada maha romantis dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Nggak ada. Atau misalnya Allah itu maha asyik. Pernah ada tuh komedian yang bilang Allah maha asyik. Nggak ada dari Al-Quran. Nggak boleh. Menyifati Allah itu landasannya harus berasaskan pada wahyu. Minimal kita itu terjemahan lah, ya kan? Kita mengatakan Allah Maha Kuasa, kan itu terjemahan dari kudroh gitu loh. Ada padanannya kan? Ada padanannya. Yang tidak ada landasannya sama sekali, nggak boleh kita lekatkan sama Allah. Karena penyifatan terhadap Allah itu bergantung pada wahyu. Atau misalnya orang suka bilang, maksudnya sih benar, maksudnya benar.
Allah itu maha demokratis misalnya. Artinya dia itu tidak memaksa. Pernah tuh saya lihat penjelasan ketika Allah itu kan berbicara kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Oh, Tuhan tuh maha demokratis. Enggak ada istilah demokratis dalam Al-Quran. Enggak boleh menyifati Allah atau menamai Allah dengan nama atau sifat yang tidak tercantum dalam wahyunya. Itu sebagai bentuk adab kita kepada Tuhan. Khawatir nanti yang kita lakatkan itu berupa kekurangan dan kita nggak tahu, ya kan? Nah, paling jauh kita adalah menerjemahkan apa yang tertuang dalam Al-Quran. Al-Quran menyifati Allah maha kaya. Terjemahan dari kata ghani. Dan dijelaskan makna kaya itu maksudnya. Maksudnya dia nggak butuh dengan apapun. Dan apapun yang ada jelas tentang sifat-sifat dalam Al-Quran itu ujungnya kembali ke yang 20 tadi sebenarnya. Coba sekarang. Allah tidak butuh kepada apapun. Ini tuh intinya apa? Siapa mau bilang sih, ya kan? Iya. Ya istilahnya itu di ini Pak. Istilahnya setelah diramu. Ini intinya kamu yakini ini saja. Yang lain semuanya otomatis sudah kamu yakini. Kira-kira begitu. Ya, iya Pak. Okay. Ini yang dahulukan yang offline dulu lah. Kalau boleh gitu ya, saya memikirkan kalau dibuat skala prioritas gitu ya, dari sifat-sifat Allah yang 20 atau 13 itu, mana yang paling tinggi. Kemudian saya pikir coba, mungkin yang pertama mungkin wujud. Wujud dulu, dan misalnya, dan hayat, wujud itu hidup. Kemudian baru wujudnya itu satu. Apakah bisa itu? Enggak. Istilah yang lebih tinggi. Istilahnya dibuat. Iya, enggak bisa. Itu semuanya adalah sifat wajib dan kewajibannya bersifat setara. Enggak bisa dibilang yang ini lebih wajib, yang ini wajibannya agak kurang misalnya. Kan kalau kita bilang lebih berarti kan ada yang kurang kan? Kalau kita bilang ini lebih atau lebih menjadi prioritas, berarti kan ada yang kurang dari itu kan? Kan kalau kita bikin perbandingan yang ini lebih, otomatis bandingannya ada yang kurang kan Pak? Iya enggak? Satu kesatuan dan yang nggak bisa dipisah. Kalau orang meyakini Tuhan ada, kemudian otomatis dia meyakini Tuhan keberadaannya beda dengan makhluk. Kalau beda dengan makhluk ya dia tidak ada awal, tidak ada akhir, berada dengan dirinya sendiri, dia esa, dia tidak berbilang dan seterusnya. Itu semua sifat wajib yang kita bahas itu sifatnya apa? Nggak ada keberlebihan, nggak ada yang ini lebih dan ini yang kurang, nggak. Maksud saya dari urutan nomor-nomornya itu. Kalau saya boleh berpikir gitu ya. Mungkin yang yang wujud yang paling asas gitu. Gitu. Iya, karena itu landasan memahami yang lain. Kan? Iya. Yang hayat gitu. Karena yang hayat sementara ini kan bisa iya sebenarnya itu urutan memudahkan aja Pak. Ya sekarang masa saya bilang Allah Maha Kuasa, itu dia ada apa enggak Ustadz? Kan pasti nanya gitu dulu ya enggak? Sebelum saya bilang Allah Maha Kuasa, Maha Kehendak, Maha Mengetahui, dia ada apa enggak? Oh ada. Ini jelaslah sifat wujud ya kan? Menjadi asas awal kan? Oke, adanya kayak gimana? Kan nanya pertanyaan tuh. Adanya kayak gimana? Ada yang ngadain apa enggak? Oh, enggak ada yang ngadain, berarti dia tidak ada awalnya. Sifat qidam. Kalau tidak ada awalnya, ya tidak ada akhirnya juga otomatis. Kalau sesuatu tidak ada awal, mustahil ada akhir kan? Orang awalnya aja nggak ada, masa ada akhirnya? Berarti tidak berakhir. Selanjutnya gimana? Setelah tidak awal, tidak terakhir. Oh, dia berbeda dengan makhluk. Makhluk kan ada awal, ada akhir. Dia berbeda dengan makhluk tuh, masing-masing. Ya urutan-urutan ini untuk memudahkan aja. Bukan dalam arti bahwa yang ini lebih penting, yang ini enggak. Bukan hierarki gitu loh. Bukan hierarki. Jadi itu sifatnya bukan hierarki. Iya, mudahkan belajar. Soalnya itu lebih masuk akal kan kayak gini kan. Dibahas Tuhan ada, oh buktinya ini. Tidak bermula buktinya ini. Dan seterusnya. Kalau dibalik dari terakhir, coba saya mulai di kitab akidah dari akhir. Allah itu maha berbicara. Dengan penjelasan kayak tadi itu. Puyeng orang kan. Dimulai dari sifat ada, tidak bermula, tidak berakhir, dan seterusnya. Lagi di sini? Apa dilanjut? Ya.
Iya, itu istilah orang Indonesia sebenarnya. mahasiswa. Coba yang ibu pahami sebagai orang Indonesia, ibu lama pernah di Indonesia kan? Ah iya, maha menurut ibu apa yang ibu pahami? Segala-galanya kan intinya kan. Artinya itu lafaz yang menunjukkan ya kedikdayaan gitu loh, ke apa? Kebesaran. Jadi Tuhan itu bukan cuma berkuasa, tapi dia maha kuasa untuk menunjukkan kuasanya itu menyelimuti segala sesuatu gitu loh. Enggak, bukan bahasa Arab kan maha mah. Kalau orang Jerman mungkin mananya apa Pak? Orang Jerman coba. Maha itu. Al. Hah? Al. Al. Al-Wissen. Ya kan gitu. Al apa itu? Tapi yang ada bukan mahasiswa kan. Itu hanya penerjemahan. Tapi kan kita jelasin. Al-Wissen. A-L-L. Al-Ma. Kalau bahasa Arab apa itu? Ya kita dengar. Qadir. Iya. Keberadaannya sebagai zat yang maha kuasa. Itu apa lagi? Kul kullum min indillah. Ada ayat punya kul kullum, semuanya dari Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat saja melengkapi ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Enggak, itu bicara tentang dua hal yang berbeda. Yang pertama bicara hakikat. Bahwa hakikatnya segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa yang kedua bilang apa kebaikan yang menimpa kamu dari Allah sementara keburukan dari diri kamu? Itu bukan secara hakikat. Bukan secara hakikat. Maksudnya supaya manusia sadar dengan tanggung jawabnya gitu loh, paham nggak? Penekanannya beda. Yang pertama bicara hakikat sama kayak begini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diajari dalam Al-Quran ketika alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin wa idza. Jadi begini, Nabi Ibrahim bilang kepada Allah itu gimana tadi bunyinya? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang memberiku hidayah. Tuh, yang baik-baik disebutkan ke Allah. Dia yang memberiku hidayah. Wa yut'imuni, dia memberi aku makan. Wa yasqin, dan memberi aku minum. Tapi ketika bicara sakit, wa idza maridtu, ketika aku sakit. Padahal kan bisa aja ketika Tuhan membuatku sakit, ya enggak? Tapi disebutkan redaksinya ketika aku sakit, maka dia menyembuhkanku. Tapi giliran makan, minum, karunia gitu loh maksudnya. Hidayah, makan, minum, menyembuhkan, dinisbatkannya ke Gusti Allah. Tapi giliran sakit, digunakan redaksi wa idza maridtu, ketika aku sakit. Seolah-olah sakit itu disebabkan ke dirinya, gara-gara dia gitu loh. Padahal kan Allah yang ngasih penyakit. Mimbabil adab, sebagai bentuk etika. Sama kayak gini Pak, orang kalau khotbah misalnya. Kita itu meyakini nggak Allah yang, mohon maaf, Allah menciptakan hewan-hewan yang sering dipandang hina oleh sebagian. Anjing, babi. Kita meyakini kan? Tapi pantas nggak orang misalnya naik mimbar, Subhanalladzi khalaqal khinzir wal kalab. Maha suci Allah yang telah menciptakan babi dan anjing. Astagfirullahaladzim. Memang benar kan Allah yang menciptakan, ya enggak? Tapi secara etika pantas apa enggak? Enggak pantas kan? Secara etika, yang satu bicara hakikat, semuanya dari Allah. Iya. Penyakit, semuanya dari Allah. Kul kullu min indillah, secara hakikat. Yang kedua ini, penekanannya beda lagi. Jadi enggak bertentangan ayat Quran. Yang kedua itu penekanannya, bahwa kalau ada kebaikan, kamu akui itu sebagai karunia Tuhan. Tapi kalau ada yang jelek-jelek, kamu maksiat, kamu anggap sebagai kesalahan kamu. Gitu loh kira-kira. Sama enggak? Pada hakikatnya, semuanya dari Allah kan? Di dua ayat yang bicara tentang penekanan yang berbeda. Yang satu bicara hakikat, bahwa yang baik, yang buruk, Allah yang menciptakan. Tapi yang kedua, seolah-olah ingin mengetuk kesadaran kita, supaya kalau yang baik-baik, anggap itu karunia ilahi. Kalau yang buruk-buruk, kamu maksiat, kamu berbuat jahat, kamu khilaf, itu perbuatan kamu sendiri. Kira-kira begitu. Supaya kita tanggung jawab dan kita sadar. Ya kan? Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Seperti doanya Nabi Adam itu. Nah, itu yang diajarin sama para Nabi begitu. Yang diajarkan sama para Nabi begitu. Ustaz, bagaimana memaknai nahnu dan inna dalam inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ini udah di luar tema sebenarnya. Kenapa jamak dalam proses penjagaan Quran ini?
Kalau disebut kata inna dalam Al-Quran, sesungguhnya kami, kata inna itu pertama menunjukkan keagungan. Sebenarnya apa? Kita kalau khotbah aja kadang-kadang kita menggunakan kata kami kan. Menurut kami, gitu kan? Ya redaksi kami itu berarti sayanya banyak. Kadang menunjukkan satu subjek. Nah kalau dalam Al-Quran, kalau disebut kata kami, itu imam maknanya Allah sedang mengagungkan dirinya. Atau dibalik sesuatu yang dikabarkan ada keterlibatan makhluknya. Contoh, ayat yang tadi disebut. Inna nahnu nazalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Di balik penurunan Al-Quran ada keterlibatan malaikat kan. Jadi Allah melibatkan makhluknya. Dan menunjukkan bahwa penurunan itu sesuatu yang agung gitu loh. Jadi kalau istilah inna itu menunjukkan keagungan sekaligus menunjukkan ada keterlibatan makhluk di baliknya. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang menjaganya. Coba sekarang Quran ini dijaga dengan siapa coba? Ada penghafal, ada ahli qiraat, ada ahli tajwid, ada ahli tafsir, ada ahli yang bisa menjelaskan sanad periwayatan Quran dan lain-lain. Cara Allah menjaga itu melibatkan banyak dari makhluknya. Banyak sosok dari makhluknya. Makanya menggunakan inna. Dan itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dikabarkan ini sesuatu yang agung dan istimewa. Sehingga Allah melibatkan makhluk-makhluknya untuk menjaga kitab suci yang satu ini. Bukan berarti Allahnya banyak ya. Kalau disebut kata inna, bukan berarti Allahnya banyak. Allah Esa. Tapi kata inna itu diantara mananya begitu. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi tentang Al-Quran. Memastikan biar paham. Kan Al-Quran ini kalam Allah. Dan kalam Allah bersifat qadim. Tapi Al-Quran yang tersusun dalam bahasa Arab itu bersifat hadis. Karena tersusun ya. Kalau kita sebut Al-Quran itu ada dua. Yang di sisi Allah bersifat qadim. Yang diwahyukan bersifat hadis. Terus lanjutannya. Apakah bisa dipahami? Ya. Quran yang di hadapan kita ini ada awal. Pak lihat Quran. Bismillah itu ada awalnya kan? Anas itu ada akhirnya kan? Ini Quran yang di hadapan kita itu hadis. Hadis apa artinya? Memiliki awal. Memiliki awal kan? Dicetak, ditulis, ada tinta, ada fontnya, ya kan? Quran ini. Kita katakan ini kalam Allah karena dia menjadi penunjuk. Atau katakanlah bahasa gampangnya wadah. Dari kalam Allah yang qadim itu. Kalam Allah yang qadim gak punya awal. Karena dia berada pada zat yang qadim. Kan zat Allahnya qadim. Sepaketlah. Zat Allahnya qadim, otomatis sifat kalamnya juga qadim. Kan begitu. Gitu ya. Itu namanya kalam nafsi yang berada pada zat Allah yang tidak berupa bahasa, suara, dan huruf. Namanya kalam nafsi. Yang ini kalam lafzi. Memang begitu. Itu yang qadim, yang ini hadis. Hanya saya para ulama menghindari istilah makhluk. Al-Quran gak disebut makhluk. Khawatir orang salah paham. Disangkanya Quran yang berada pada zat Allah itu juga makhluk gitu loh. Sehingga memungkinkan adanya makhluk pada diri sang Khaliq. Jadi sebagian ulama enggan menyebut Quran itu makhluk seperti perdebatan klasik itu, ya, karena menghindari itu. Khawatir orang nanti mengira Quran yang berada pada zat Allah juga makhluk. Padahal itu sang Khaliq, kalamnya sang Khaliq. Tapi kalau kita tanya ini Quran di hadapan kita hadis atau qadim? Hadis. Hadis, memang hadis. Dan dia kalam Allah sebagai penunjuk atas kalamnya yang qadim. Kalam Allah yang asli, yang beneran qadim itu berada pada zatnya. Ini kalam Allah juga dan punya kesucian. Gak boleh disentuh dalam keadaan berhadas, gak boleh dilempar, gak boleh ditaruh sembarangan. Karena dia menjadi penunjuk dari kalam Allah yang qadim itu. Itu mungkin orang Arab biasa bilang, ya mushaf. Mushaf. Mushaf itu sesuatu yang hadis. Ada lagi? Antara paham apa puyeng gitu. Saya aja puyeng bu yang ngejelasin apalagi yang ngedenger. Emang harus 2 kali bu ngedengernya. Saya juga belajarnya bertahun-tahun. Masa ibu paham langsung kan? Saya belajar 9 tahun baru paham. Ada lagi nggak? Nggak ada itu. Tentang qadimah kalam Allah. Bagaimana dengan adanya kodifikasi Al-Quran? Apakah itu menjadikan Quran masih otentik? Oh karena ada campur tangan manusia? Enggak. Campur tangan manusia sebatas menjaga.
Quran itu kenapa kita yakini otentik 100%? Saya ulangi. Bukan karena tulisannya. Kalau tulisannya berubah-ubah, tulisan mah. Iya kan? Zaman dulu itu nggak ada titiknya loh Pak. Nggak ada harokatnya. Zaman dulu itu mushaf versi dulu, nggak ada titik, nggak ada harokat. Kalau dibaca orang zaman sekarang nggak bakal bisa itu. Tapi kita yakini Quran itu 100% nggak punya perubahan. Kenapa? Karena teriwayatkan secara masif dengan sanad. Jadi ada bacaannya gitu loh, bacaan yang teriwayatkan. Ini saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai An-Nas itu saya baca dari guru saya nerimanya dari gurunya nerima dari gurunya. Yang lain juga sama kayak gitu tuh. Terima dari gurunya dari gurunya, dihafal jutaan manusia. Sehingga kalau Quran ada salah cetak, itu hakul yakin langsung dikoreksi, ya kan? Karena jutaan orang menghafal itu loh. Jadi Quran ini istimewanya apa? Dihafal. Dan itu keistimewaan yang nggak dimiliki sama kitab suci apapun. Itu fakta. Coba tanya, ada berapa banyak orang Kristen menghafal Bible? Atau orang Yahudi menghafal Torah? Nggak ada kan? Banyak coba sekarang di Arab, orang anak 10 tahun udah hafal Al-Quran. Mungkin 15 tahun udah hafal kitab kuning, ya kan? Samping Al-Quran, hafal Nahu, Sorab, dan lain-lain. Itu cara Allah menjaga kalam wahyunya yang terakhir itu begitu. Dihafal, gak cuma dihafal. Setelah dihafal banyak, cara bacanya diatur. Yang ini panjangnya 5 harokat, yang ini 2 harokat, yang ini dengung, yang ini samar. Ya kan begitu kan? Yang ini dimasukkan, baca dengungnya 2 harokat. Diatur, gak ada kitab suci kayak gitu. Nah, manusia ikut campur tangan sebatas menjaga doang. Dan dulu Zaid bin Sabit itu ketika mengkodifikasi Al-Quran, kan komitenya itu ketuanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sebagai ketua komite punya 2 ketentuan. Bahwa yang ditulis di mushaf itu, di mushaf yang kemudian menjadi landasan mushaf kita sekarang, kan dulunya mushaf di zaman Sayyidina Utsman kan? Sayyidina Utsman yang mengumpulkan. Itu dulu ketentuannya begini, yang tertulis ini harus tertulis berdasarkan 2 saksi. Dan harus sesuai antara hafalan dengan tulisan. Jadi yang tertulis di kita ini setelah melalui proses penyeleksian yang ketat, bahwa ini beneran bacaan dari Nabi beneran. Dengan cara ini hafalannya, tulisannya sama, gak boleh beda. Dan itu dia lakukan secara terbuka. Kalau ada orang yang punya bacaan berbeda, nanti dipertimbangkan lagi. Dan harus mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan sama orang banyak. Jadi banyak sahabat menerima ini dari Nabi gitu loh. Baru itu ditulis. Kalau gak mutawatir gak ditulis. Jadi kalau yang mengabarkan 1-2 orang, dan kemudian itu nggak diriwayatkan sama yang lain atau ditolak sama yang lain, nggak ditulis. Yang tertulis di Quran itu yang mutawatir, yang dibaca sama orang banyak. Dan orang banyak ini nerimanya dari Nabi Muhammad. Sehingga nggak ada celah kita ragu tuh dengan dengan Quran ini. Ada sanadnya lagi. Kalau belajar ilmu qiraat itu ada sanad. Sanad nyambung ke atas. Coba cari kitab suci ada kayak gitu. Yang ada sanadnya. Nama-nama perawi atau apa yang meriwayatkan bacaan Al-Quran itu. Hadisnya juga gitu kan. Hadis Nabi itu kan begitu. Kita bilang qala Rasulullah itu setelah ulama memverifikasi. Ini ada perawi namanya fulan. Biografi kehidupannya ada lagi. Yang ini lemah hafalannya, yang ini kuat hafalannya. Yang ini fiqh, yang ini tidak terpercaya, dan seterusnya. Itu ada ilmunya tersendiri. Namanya ilmu mustalahul hadis. Supaya kita nggak gampang menisbatkan perkataan ke Rasulullah. Inilah keistimewaan agama Islam. Kitab sucinya dijaga. Sabda nabinya pun dijaga dengan ada ilmu-ilmu khusus yang menjaga keduanya. Terima kasih Pak Geri, Ustadz, saudara. Saya juga mau pamit ini. Izin pamit lebih dulu. Udah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.